Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Halo, shalom semuanya. Bersama kembali dengan saya, Pase, dalam program Deep Talk with Pase. Ini adalah program perdana di tahun 2022, di mana program ini berisi pembahasan, sharing tentang pasal dan ayat-ayat Alkitab. Dan meskipun ini program perdana, tapi perdana di tahun 2022. Di 2021 kita sudah selesaikan banyak kitab di Perjanjian Baru, ya, hampir mungkin 2/3-nya, ya, tinggal 1/3 lagi kita akan selesaikan di 2022 ini, sehingga dalam tadarusan Alkitab kita, Perjanjian Baru itu bisa semuanya selesai nantinya. Dan di kesempatan yang luar biasa ini juga saya berdoa agar semua kita terus dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. 2022 doa saya tahun berkat, tahun kasih, tahun anugerah yang melimpah yang Tuhan berikan buat kita, ya. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan di 2022 ini, tapi percayalah kita punya Allah yang Immanuel, Allah yang pasti selalu memberkati kita, anak-anaknya. Apalagi kalau Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anaknya terus mau duduk diam dalam pangkuannya, tinggal dalam perlindungannya, dan juga bergantung penuh padanya, maka kita akan ada dalam naungan kepakan sayapnya, gitu saudara, ya. Dan di Januari 2022 ini kita akan mengawali program Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab kita, yakni dari kitab Injil Matius. Sekedar informasi bahwa semua Injil yang lainnya, Markus, Lukas, Yohanes, itu sudah kita bahas. Dan Bapak Ibu yang baru mengikuti program ini di 2022 bisa lihat pertinggalnya di channel YouTube The Warriors, ya. Ada itu, ya. Bahkan kitab-kitab lain yang ada di Perjanjian Baru yang sudah kita bahas pertinggalnya tetap ada di channel YouTube The Warriors. Semoga bisa jadi berkat buat semuanya. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa saya minta nanti untuk mempersiapkan Injil Matius dari pasal pertama. Nanti kita akan coba bahas pasal-pasal berikutnya setiap hari, satu pasal paling tidak, saudara. Nanti kalau ada pasal yang panjang, kita akan penggal menjadi 2 episode supaya pembahasan kita tetap dalam, meskipun dengan bahasa yang santai, bahasa yang tidak ngejelimet, ya. Tapi Bapak Ibu punya pemahaman yang lebih baiklah soal ayat-ayat yang akan kita baca dan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi siapkan Injil Matius pasal 1, meskipun nanti akan saya siapkan di layar juga, tapi banyak kita kan mungkin tidak menikmati membaca ayat firman Tuhan di layar handphone atau di layar komputer kita. Butuh yang lebih enak, gitu, ya. Siapkan handphonemu atau mungkin siapkan juga Alkitabmu dalam bentuk buku, ya, sehingga kita bisa sambil mencatat, mencoret-coret, sehingga besok-besok kalau kita membaca lagi di kitab yang sama, di pasal yang sama, ayat yang sama, kita sudah punya catatan footnote kita, gitu, catatan penekanan-penekanan yang kita dapatkan di hari ini, ya. Jadi kedepannya semakin tajam lagi. Oke, sambil kita siapkan, saya mengajak semua kita juga untuk bersatu dalam doa, karena biar bagaimanapun kita harus mengundang Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tundukkan kepala kita, doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pertemuan kami yang perdana di 2022. Doa agar program Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab, bisa terus kami kerjakan dan semakin memberkati semua kami, semakin berdampak. Banyak orang juga yang nanti akan join dalam program ini, baik yang mengikuti secara live maupun yang mengikuti secara siaran tunda. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Jangan ada satupun kami yang kau lalui, Tuhan. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kita siapkan Alkitab kita sama-sama, ya, saudara, ya. Jadi kita berharap
di malam hari ini kita bisa paling tidak membahas Injil Matius pasal 1 dan ayat-ayatnya bisa kita mengerti. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, ada bantuan Injil Matius ya. Ayat-ayatnya sudah saya siapkan dan pada malam hari ini kita akan coba membahasnya, saudara ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Silsilah Tuhan Yesus ya. Kita coba baca saudara ayat satunya ya. Inilah silsilah Tuhan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya, tentu ini Bapak Ibu paham kalau kita sudah membaca Perjanjian Lama. Inilah silsilah Tuhan Yesus ya. Anak Daud ditekankan sungguh, jadi dari garis Raja Daud, dari garis Mesaya ya. Kemudian langsung Abraham ya. Abraham memperanakan Ishak, Yakub, dan juga Yehuda. Tentu Yakub punya 12 anak, tapi Daud ini lahir dari garisnya Yehuda. Singa dari Yehuda itu adalah nama lain yang diberikan oleh teolog terhadap Yesus ya. Singa dari Yehuda ya. Jadi inilah garisnya Yesus Kristus dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda ya. Kemudian ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar ya. Peres memperanakan Hezron dan Hezron memperanakan Ram ya. Sebelum dilanjut ayat 4 kita ingat bahwa Tamar ini adalah seorang menantunya Yehuda yang kemudian suaminya meninggal, kemudian dinikahkan kembali dengan anaknya Yehudi yang lain, kemudian meninggal lagi, dan akhirnya dia dengan kecerdikannya ya akhirnya mendapatkan keturunan dari mertuanya ya. Dan kita tahu cerita ini dan akhirnya dari garisnya Tamar ini ya akhirnya Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda memiliki garis keturunan yang lainnya. Menarik di sini bahwa Tuhan Yesus itu ya lahir dari nenek moyang yang ya kalau kita ngomong Tamar ini kan intrik-intriknya ada gitu ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja dan Tuhan mau memakai siapa saja ya. Ya suka-sukanya dia. Jadi jangan pernah berkecil hati jika kita misalnya punya masa lalu, punya sesuatu yang di mata dunia mungkin kurang baik gitu ya, atau tidak dipandang sebelah mata. Karena asal hati kita ini mau berpaut pada Tuhan, dan kemudian juga kita tetap konsisten terus mengiring dia, maka dia bisa pilih siapapun ya sesuka hatinya dia untuk menjalankan atau menggenapi apa yang dia ingin dunia ini rasakan gitu ya. Jadi saya selalu percaya bahwa semua kita bisa dipakainya ya. Yang tidak mau dipakai saja bisa dipakainya, yang tidak mempersiapkan diri saja bisa dipakainya, apalagi jika kita mempersiapkan diri kita. Sehingga ketika kita dipakainya, kita akan menjadi manusia yang lebih produktif, manusia yang lebih efektif, manusia yang lebih kreatif, dan lain sebagainya. Sehingga tentu hidup kita lebih cepat menjadi berkat bagi sesama dan akhirnya tentu memuliakan nama Tuhan. Ya, ayat 4. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas,
dari Rahab, ya Bapak Ibu juga tahu ya, Boas ini dari Rahab. Rahab ini siapa? Rahab ini adalah pelacur yang tinggal di sekitar Yeriko, yang ketika dua pengintai yang diutus oleh Joshua untuk menyelidiki kota ini menyembunyikan dua orang ini karena Rahab percaya bahwa Yeriko akan hancur dan tanah yang dimiliki bangsanya itu akan diduduki atau akan diakusisi atau akan ditaklukkan oleh Israel yang sedang ada di seberang sungai Yordan. Dan dengan iman itu akhirnya Rahab ini diselamatkan, padahal perintah Tuhan kepada Israel untuk membunuh semua manusia yang ada di Yeriko itu. Tapi Rahab karena imannya ini diselamatkan, dan juga orang-orang yang berada di rumahnya Rahab pada saat Yeriko ditaklukkan, ya. Rahab ini adalah seorang pelacur. Kembali Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alat dalam misi kerajaannya di dunia ini, ya. Tadi Tamar dipakai Tuhan, ya. Sekarang Rahab dipakai Tuhan, pelacur bisa dipakai Tuhan, ya. Lanjut ayat berikutnya. Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, ini Obed dari Rut, ya. Rut ini kita tahu juga istrinya Boas, ya. Yang anak dari mereka adalah namanya Obed, dan kemudian menjadi bapak dari Isai, atau kakek. Obed ini kakek dari Raja Daud, ya. Kita tahu Rut juga orang dari Moab, ya. Bangsa kafir yang karena iman juga, ya, akhirnya menjadi manusia atau perempuan yang spesial karena lewat keturunan yang lahir dari rahimnya, ya. Kemudian kita tahu menjadi raja Israel, Daud, Salomo, ya, dan juga tentu Mesias kita Yesus Kristus berasal dari keturunan yang kalau ditarik lahir dari rahimnya perempuan kafir, gitu ya, saudara, ya. Kembali Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Perempuan-perempuan yang menjadi perempuan pilihan Tuhan yang melahirkan generasi yang akan melahirkan Mesias nantinya, itu perempuan-perempuan yang beraneka ragam. 3 perempuan yang disebutkan dalam Injil Matius pasal 1 ini hanya menjadi gambaran, dan dari gambar ini kita melihat bahwa perempuan-perempuan ini bukan perempuan yang oke atau aristokrat atau bangsawan semata, tapi juga perempuan-perempuan yang bahkan tidak boleh digauli, ya. Karena Ruth seperti orang Arab, orang Moab, ya, itu kan nggak boleh dikawinkan teorinya dalam hukum Taurat. Jangan kamu kawin dengan bangsa lain, ya. Juga Tamar, seorang pelacur, itu perempuan terhina di zaman itu, ya. Itu juga tidak boleh dinikahi teorinya, ya. Dianggap perempuan haram, gitu ya, perempuan najis. Tapi juga Tuhan bisa pakai. Begitu juga tadi Tamar, ya, yang seolah-olah menjadi perempuan terkutuk karena suaminya mati, adik suaminya atau iparnya naik ranjang juga mati, dan ya dianggap perempuan yang membawa sial, gitu ya. Tapi Tuhan bisa pakai juga. Ya, gambaran ini bukan gambaran terhadap perempuan pada umumnya, tapi terhadap kita semuanya, bahwa Tuhan bisa pakai kita dengan latar belakang yang aneh-aneh tadi, gitu ya. Jadi Tuhan tuh begitu, gitu ya. Jadi bukan berarti kita yang berasal dari garis biru, misalnya anak pendeta, atau anak pelayan Tuhan, atau anak orang kaya, maka hidupnya akan terus seperti itu, mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Tidak juga, saudara, ya. Jadi semua kita harus punya rasa percaya diri, dan juga hidup bertanggung jawab atas diri sendiri, ya, akhirnya menjadi manusia yang baik di sosial, di masyarakat, ya. Dan kalau Tuhan pakai, ya, Tuhan bisa pakai kita, ya. Kita yang baik saja bisa dipakai. Alkitab mengatakan, menggambarkan kita atau tokoh-tokoh ini ada yang punya background tidak baik saja bisa juga Tuhan pakai dengan luar biasa, ya. Tuhan nggak pilih-pilih, itu hak prerogatifnya Tuhan, ya. Lanjut, ya, saudara, ya.
Obed memperanakan Isai tadi, ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Betsheba ya, Bersheba ya. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa ini juga kita tahu ya, Salomo ini berarti lahir dari persetubuhan papa dan mamanya yang sebenarnya punya intrik-intrik juga. Daud kan mendapatkan Betsheba ini dari ya tanda kutip pembunuhan ya suami Betsheba yakni Uria. Jadi ada darah di situ ya. Ada nafsu di situ, ada dosa di situ, tapi itu juga Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pulihkan. Ya, Daud memang kita tahu bertobat, tapi kan dia mendapatkan istrinya Uria yakni Betsheba ini ya nggak bisa dibilang smooth gitu ya. Ada kekelaman, ada kegelapan di situ, tapi dalam latar seperti itu saja bisa Tuhan pakai sehingga akhirnya Salomo. Kenapa nggak anak-anak Daud lainnya gitu kan, yang tidak memiliki darah yang ada di sekitar dirinya gitu ya? Bukankah Daud punya banyak istri dan punya banyak anak? Ya, ini sekali lagi hak prerogatifnya Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi siap-siap dipakai Tuhan, saudara. Karena bisa jadi saya atau saudara yang akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk menggenapi rencananya di 2022 atau tahun-tahun ke depan. Ya, siapkan dirimu. Ayat 7. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, ayat 11. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi jelas tokoh-tokoh atau nama-nama yang barusan kita baca ini adalah nama-nama keturunan Yesus Kristus dari garis Yusuf, ayah jasmaninya atau ayah fisiknya, atau laki-laki yang secara sosial disebut sebagai ayah dari Yesus Kristus. Karena kita tahu kan di kitab Injil yang kita imani bahwa Maria, ibu Yesus itu bisa mengandung dan ada janin Yesus dalam kandungannya itu bukan dari benih spermanya Yusuf, tapi dari Roh Kudus yang menaungi Maria, sehingga ada mujizat. Maria yang masih anak dara, perawan, usianya kalau kita lihat background tafsiran dari banyak ahli yang mendalami tentang agama Yahudi ya atau budaya Yahudi, bisa jadi Maria itu masih usia di awal belasan, 12, 11, 13 tahun, masih sangat dini usianya dan belum pernah disentuh laki-laki, tapi akhirnya mengandung dan memiliki anak yang dilahirkan di Bethlehem yang namanya Yusuf. Yang kebetulan Tuhan juga bisa pakai Maria yang saat itu meskipun masih perawan tapi sudah bertunangan. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun secara budaya ya akan menikah dengan laki-laki namanya Yusuf. Dalam masa rentang pertunangan inilah Maria mengandung. Ya. Jadi ini garis Yesus Kristus dari Yusuf. Memang sebenarnya ya, tidak bisa diklaim begitu karena kan Yesus bukan anak Yusuf ya. Tapi secara sosial, secara budaya, secara adat ya itu menunjukkan bahwa memang Yesus itu dari pihak bapaknya ya. Kalau kita menganggap ini Yusuf adalah bapak tiri gitu ya, tapi dalam dunia sosial
di zaman Tuhan Yesus ini bapak kandungnya gitu ya, dari garis Yusuf. Maafkan saya, dari garis Daud, Mesias. Itu mengapa kalau Bapak Ibu lihat di Injil Lukas ada silsilah Tuhan Yesus lainnya yang agak berbeda. Ya, nama-namanya berbeda dengan apa yang kita baca di Injil Matius. Karena dalam Injil Lukas dipercaya karena berbeda tadi, ini adalah garis keturunan nenek moyangnya Yesus Kristus dari pihak ibunya. Dan menariknya di Injil Lukas yang sudah kita bahas di beberapa bulan yang lalu di tahun 2021, itu adalah juga dari garis ibunya. Berarti ibu yang melahirkan Yesus, yang notabene namanya Maria, itu juga memiliki darah Yusuf. Memiliki darah Daud, kok Yusuf mulu ya. Memiliki darah Daud, memiliki darah Mesias. Jadi semakin menggenapi gitu, bahwa bukan saja ibunya yang punya darah Daud, darah Mesias, Yesus juga punya bapak tiri yang juga punya darah Mesias. Sehingga dari sudut pandang manapun, karena mereka Yusuf dan Maria itu dianggap suami istri ya, anaknya Yesus ini ya memang punya darah Daud ya. Luar biasa ya. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa buat skenario sedemikian rupa sehingga nggak ada yang bisa menggoyang itu ya, posisi Yesus sebagai anak Daud atau keturunan Daud dari pihak bapak tirinya yang di dalam dunia sosial saat itu ya dianggap bapaknya Yesus, darah Daud. Sedangkan kalau itu dianggap bermasalah karena Yesus bukan anak kandung dari Yusuf, dari garis ibunya pun itu adalah anak Daud, keturunan Daud. Ya kalau ngomongin Roh Kudusnya ya orang mental semuanya, karena Roh Kudus tentu dari Allah, lebih dahsyat dari sekedar hanya keturunan Daud. Ya, jadi ini luar biasa. Tuhan prepare sedemikian rupa, Tuhan siapkan skenario begitu rupa sehingga secara iman kita benar-benar meyakini bahwa dan bangga gitu ya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu secara terah itu memang berhak untuk menyandang gelar Mesias. Dalam konteks Yahudi, Mesias itu harus keturunan Daud gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dari Abraham, nggak sampai Adam ya, dari Abraham saja sampai kepada Daud itu ada 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 keturunan. Dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus itu 14 keturunan. Jadi kurang lebih totalnya ada 42 keturunan, 42 ya jenjang ya, atau orang tua dari garis Yesus ke atas sampailah kepada Abraham. Abraham punya anak cucu yang secara garis ke bawah itu 42 keturunan sampailah kepada Yesus. Jadi ya Yesus berhak mewarisi janji Tuhan kepada Abraham. Ya Yesus juga berhak mewarisi janji Tuhan kepada Daud. Jadi darah birunya Yesus itu nggak bisa diragukan dalam perspektif Judaism atau budaya Yahudi ya, karena Abraham bapak orang beriman. Daud adalah raja yang luar biasa, yang paling hebat yang dimiliki oleh Israel, yang diurapi Tuhan langsung. Itu saudara ya. Jadi Kristus Yesus tidak bisa ditembak dari sudut budaya Yahudi. Dia mewarisi blood atau darah biru itu. Akhirnya kita ya yang sekarang ini yang tidak punya darah Israel juga akhirnya bersyukur ya, karena kita mengimani juga perjanjian lama adalah kitab suci kita, firman Tuhan, sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru bisa terhubung paling tidak dengan benang merah, yakni Yesus Kristus ya. Perikop berikutnya kelahiran Yesus Kristus ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ada penekanan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti sebelum mereka menikah.
ya, masih bertunangan, ya. Maria mengandung dari Roh Kudus dan bukan mengandung dari Yusuf. Itu clear, ya. Alkitab mengatakan demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi supaya Maria tidak diketahui mengandung, dan juga ya secara budaya ya Yusuf tidak mau mestinya menikahi Maria karena Maria mengandung bukan dari benihnya dia, ya. Jadi supaya Maria tidak terblow up mengandung di luar nikah, tidak terblow up sedang hamil, maka Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam sehingga Maria ada kesempatan lah gitu untuk tidak dianggap sebagai perempuan tercela gitu, ya. Sebab kalau Yusuf menceraikannya dan mengumumkan perceraian itu di desa di mana mereka tinggal, atau di desa di mana Maria tinggal, maka Maria bisa distempeli sebagai perempuan pezina. Dan pasti Maria akan dihukum secara budaya. Ya, salah satu hukuman yang berat yang ada di Taurat ya mati di rajam batu, karena perzinahan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tapi karena Yusuf ya biar bagaimanapun cinta sama Maria, karena itu mereka bertunangan kan, ya Yusuf tidak mau itu terjadi pada Maria, meskipun dalam hatinya saya nggak mau menikahi dia karena dia mengandung dari orang lain. Kan Yusuf punya anggapan begitu, ya. Maka diam-diam itu dilakukannya supaya ya mereka tidak menikah, dan kemudian juga Maria ya bisa cari kesempatan, dan keluarga Maria bisa mencari kesempatan mungkin untuk menyembunyikan Maria selama 9 bulan atau mengungsikan Maria kemana begitu, ya, sehingga Maria selamat lah, nyawanya selamat, dan anaknya mungkin juga bisa diselamatkan nyawanya. Yusuf ini punya hati yang luar biasa, ya. Sebab kalau laki-laki lain yang hidup di budaya itu, di zaman itu, kalau dia bertunangan dengan seorang perempuan yang dicintainya dan dia tahu bahwa perempuan ini mengandung yang bukan benihnya dia, karena dia tidak pernah meniduri perempuan itu, tentu sakit hati, ya. Dia bisa dengan mudah ngomong, perempuan ini sudah menajiskan dirinya dan mengandung dari benih laki-laki yang saya nggak tahu, padahal dia adalah tunangan saya, seharusnya nanti menikah dengan saya, tapi dia sudah mengandung. Maka perempuan ini bisa dirajam batu dan mati. Yusuf tidak demikian. Jadi satu sisi Yusuf ini kelihatan memang sangat mencintai Maria, ya, dan lembut juga hatinya, ya. Kelembutan hatinya Yusuf bisa tercermin di ayat-ayat berikutnya, ya, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini yang saya bilang, hatinya Yusuf yang lembut itu, dan memang cintanya yang besar kepada Maria itu, sehingga dia dengan mudahnya gitu ya, menerima Maria. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat gambaran bahwa misalnya ya, kalau kita lihat di atas kan, ketika Yusuf sedang ayat 20 mempertimbangkan mau menceraikan Maria diam-diam tadi, dia akhirnya mengurungkan niatnya itu karena mendapatkan mimpi. Sekarang mimpi itu banyak orang percaya akan jadi kenyataan, banyak orang juga mimpi itu ya hanya sekedar bunga tidur. Dalam mimpi itu Yusuf bertemu malaikat Tuhan. Bagaimana penampakan malaikat Tuhan kepada Yusuf, ya tidak digambarkan. Ya, apakah malaikat itu bersayap dan lain sebagainya gitu ya. Gambaran seperti ini saya rasa belum ada dalam benak orang-orang Yahudi zaman itu, ya. Karena kalau kita membaca misalnya
gambaran dari malaikat dalam perjanjian lama, yaitu tidak semuanya seperti yang ada dalam benak kita yang hidup di 2022 ketika membayangkan malaikat, karena kita sudah terdistorsi, sudah terganggu gitu ya, tanda kutip bahasanya kalau kasarnya itu dicemari oleh gambaran malaikat yang kita bisa temukan di fragmen-fragmen, di gambar-gambar, di literatur-literatur, di lukisan-lukisan ya, bahwa malaikat itu bersayap, berwarna putih dan warnanya cerah dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kalau mau jujur itu kan ilustrasi saja dari orang-orang Kristen atau seniman-seniman yang hidup zaman gereja di abad pertengahan ya. Dan selebihnya ya mungkin hanya imajiner mereka saja. Tapi apakah malaikat bentuknya seperti itu ya? Ya kita masih uji juga, karena kita kan belum bertemu malaikat Tuhan atau belum bisa melihat dengan kasat mata malaikat Tuhan yang tentunya ada di sekitar kita, menjaga kita ya. Jadi saya bisa ngebayangin ya, dengan Yusuf yang bermimpi bertemu malaikat dan mau mendengarkan kata-kata malaikat Tuhan ini ya, menunjukkan bahwa Yusuf itu ya memang lembut hatinya, mau diberi nasihat, mau mendengarkan, dan yang terlebih sangat mencintai Maria. Sehingga akhirnya dia terima resiko akan memiliki istri yang pernah atau yang akan melahirkan anak dari pernikahan mereka yang bukan benihnya dia, dan dia terima itu ya. Jadi luar biasa ya. Dan ketika ketika Yusuf bermimpi, malaikat itu menyuruh dia untuk memberikan nama anaknya Maria ini dengan nama Yesus atau Yosua atau juru selamat yang akan menebus. Itu arti Joshua itu ya. Nah, ketika Maria lahir, Yusuf langsung memberikan nama anak itu Yosua atau Yesus itu atau Yesu itu, saudara. Ya, berarti kan ini ada unsur ketaatan yang luar biasa. Gambaran bahwa Maria juga mengandung dengan susah di Bethlehem karena tidak mendapatkan tempat untuk bermalam dan untuk melahirkan dengan posisi dengan kondisi yang normal, dan Yusuf ada di sampingnya. Itu juga menunjukkan bahwa Yusuf menerima Yesus. Di usia 12 tahun kita tahu Yesus tertinggal di bait Allah. Yusuf juga panik ya, sehingga akhirnya mencari anak itu bersama Maria dan menemukan mereka di bait Allah sedang bercengkrama, sedang bertanya jawab dengan para rabai-rabai di sana. Jadi ya kehidupan tuh kadang-kadang tidak mulus. Dalam sisi Yusuf saya melihat ini kehidupan yang jalan yang nggak mulus, jalan yang agak bergelombang. Tapi yang menariknya Yusuf tetap mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan dan tetapkan dan ajarkan. Itu juga mestinya berlaku buat kita, bahwa meskipun saat ini kita sedang menghadapi jalan yang bergelombang, jalan yang jelek gitu ya, berliku-liku, tapi kalau kita tahu itu jalan yang memang Tuhan suruh untuk kita tempuh, ya terus lewati ya. Bergelombang tentu membuat kita kalau naik mobil mungkin sedikit mual, berliku-liku juga mungkin membuat kepala kita kalau naik kendaraan atau naik mobil itu bisa pusing. Tapi kalau itu yang Tuhan tetapkan, ya Tuhan pasti akan pelihara kita sempurna sehingga sampai akhirnya di tempat tujuan. Jadi di 2022 ini ya mungkin jalan kita akan bergelombang dan berliku-liku. Tapi belajar di sosok Yusuf di awal Januari di 2022, bulan pertama dalam program ini, kita belajar untuk menerima ya. Kalau bahasanya Maria di dalam Injil Lukas tuh, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Di dalam Injil Matius, dalam ceritanya Yusuf, tidak ada kalimat begitu keluar dari mulutnya Yusuf ya, tapi dalam perbuatan Yusuf melakukan persis yang diucapkan Maria. Jadi mungkin Yusuf ini orang yang tidak ekspresif,
orang yang tidak mudah untuk mengekspresikan hatinya lewat perkataan, tapi lewat perbuatan dia menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar seperti yang malaikat yang ditemunya di mimpi perintahkan. Ya, jadi luar biasa ya. Jadilah orang yang seperti Yusuf dan Maria yang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Ayat 25. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi selama Maria mengandung bayi Yesus, selama Maria belum melahirkan Yesus, Yusuf ada di sampingnya Maria senantiasa, menjadi suami dan juga menjadi ayah atau laki-laki pertama yang dilihat ketika bayi Yesus lahir, ya. Tapi sepanjang itu dia tidak bersetubuh dengan Maria meskipun mereka sudah bersuami istri. Ini menunjukkan Yusuf itu menghormati Roh Kudus, ya. Dan juga ya mungkin dalam dirinya ada perasaan menghargai anak yang nanti menjadi anaknya yang ada dalam kandungannya Maria ini sebagai pribadi manusia yang luar biasa. Kita nggak tahu ya apa yang ada di perasaan Yusuf, tapi dengan kalimat di Alkitab yang mengatakan dia tidak bersetubuh dengan Maria, ini pasti menunjukkan hal-hal di mana Yusuf entah respect kah, entah menghormati kah, entah sungkan kah, entah apa gitu perasaan yang ada dalam hati Yusuf, sehingga meskipun sudah sah sebagai suami istri, dia tidak bersetubuh dengan Maria. Padahal ya kalau hamil masih muda juga kan tidak terlihat perutnya membesar dan lain sebagainya, tapi itu dia jaga, dia keep itu ya, sampai baru nanti setelah Yesus lahir ya, karena kalimatnya seperti ini ya, tentu mereka berdua melakukan hubungan suami istri seperti layaknya pernikahan. Yang saya mau katakan bahwa saya respect luar biasa dengan yang dilakukan oleh Yusuf ini, dan menjadi pribadi yang saya hormati, saya kagumi, karena memang sikapnya yang luar biasa dalam peristiwa momen Natal. Natal baru lama kita lewati, dan di Januari ini kita diingatkan kembali untuk membaca peristiwa Natal, dan kita belajar dari figur Yusuf yang luar biasa. Dan saya berharap semuanya diberkati lewat program ini. Dan yang kita pelajari di malam hari ini di dalam program perdana hari yang pertama di 2022, kita lanjutkan Deep Talk with Pase atau Tadarusan Alkitab kita, bahwa Yusuf itu luar biasa, dan kita belajar juga keturunan Yesus dari garis Yusuf bapak tirinya ini, yang memang merupakan anak Daud, anak Abraham. Dan Yusuf yang memiliki karakter yang baik ini tentu mengajarkan hal atau meneteskan pengajaran yang baik juga kepada Yesus. Jadi saya percaya bahwa Yesus itu memang Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, tapi dia, kita baca dalam kitab Injil, memiliki karakter, memiliki pribadi yang baik, ya, itu dari bapaknya. Kita tahu bahwa para rabi di Bait Allah ada yang meragukan identitas kenabian paling tidak dari Yesus, sehingga mereka berkata, apakah ada yang hebat dari Nazaret, ya? Karena Yusuf dan Yesus ini kan berasal dari Nazaret. Jadi bisa ditafsirkan orang Nazaret itu ya, selain tidak ada nubuatan akan terjadi sesuatu yang hebat terhadap Nazaret, juga mungkin orang-orang di wilayah itu orang-orang yang mungkin karakternya agak sedikit kasar gitu, karakternya kurang baik lah begitu. Tapi Yesus yang kita tahu ya dikatakan lemah lembut, ya, hatinya penuh dengan belas kasihan, ya, hatinya tuh lembutnya begitu rupanya, sehingga ketika dia capek sekalipun, ketika orang banyak datang mencari dia,
dia mau melayani mereka. Itu mungkin karakter ini ya bukan semata karena dia Tuhan, tapi juga sebagai manusia dia wariskan dari apa yang dia dapatkan dari bapaknya Yusuf ini. Jadi Tuhan pakai Yusuf yang hatinya lembut ini, Yusuf yang mencintai istrinya ini, Yusuf yang bertanggung jawab ini, itu karakter yang baik-baik itu turun pada Yesus. Karena sebagai anak tentu dia melihat figur bapaknya ini, ya, dan mencontoh apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari figur yang namanya Yusuf. Karena biar bagaimanapun Yusuf dalam keluarga, Yusuf dalam sosial masyarakat saat itu yang hidup di zaman Tuhan Yesus memang sebagai bapak kepala rumah tangga. Dan akhirnya kita tahu ya bahwa Yusuf memang menjalankan misi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dengan excellent, ya, mempersiapkan ya Kristus muda atau Yesus muda menjadi manusia yang benar-benar luar biasa dan siap menjalankan tugas yang diberikan Bapaknya kepadanya. Ya, demikian pada program perdana kita. Semoga jadi berkat buat semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Iya, kita sudah akhiri ya, meskipun tidak 1 jam, tapi saya potong di sini. Kita pelan-pelan saja, maksimal 1 jam. Sekarang masih sekitar 45 menitan. It's okay saudara ya. Dan senang bersama dengan saudara kembali. Terus antusias dalam tadarusan Alkitab mulai Senin ini. Kita akan ada dalam hari-hari mendatang untuk membahas setiap pasal yang kita mulai di 2022 dengan Injil Matius ini. Semoga kita terus bertumbuh akan pengenalan tentang Tuhan, tentang iman, sehingga kita menjadi manusia Kristen yang semakin luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Tentu akhirnya memuliakan nama Tuhan. Itu ya saudara ya. Boleh di-share program ini, ya boleh ikuti program kami dari tim The Warriors Digital Ministry. Kita di 2022 mulai mengaktifkan sosial media kami yang lainnya, ya Facebook juga, ya ada Instagram juga, ada link-link di bawah ya, ada YouTube tentunya. Sehari mungkin bisa 2 kali nanti ya. Kita mulai Senin ini untuk upload acara-acara ya. Kemudian juga kita punya TikTok nanti, program-program pendek. Mungkin nanti 1-2 kali saya akan live juga di sana, dan juga ada Spotify. Jadi kalau Bapak Ibu download Spotify, Bapak Ibu yang tidak mau lihat video karena mungkin sambil menyetir atau sambil dalam perjalanan pakai earphone atau pakai headphone atau pakai alat bantu lainnya, Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah-khotbah saya, mungkin renungan-renungan yang saya berikan, mungkin ada nanti ke depan podcast-podcast yang bisa kita bagikan di Spotify juga, sehingga sambil nyetir Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh gitu ya. Nanti platform-platform lainnya mungkin kita akan siapkan tentu dengan kemampuan dan kapasitas kami. Ya, doakan semua itu agar bisa terekspos dengan baik, terdeliver dengan baik, juga bisa sampai kepada banyak orang. Maka Bapak Ibu saya minta untuk mengenalkan program ini dengan men-sharingkan program ini kepada yang lainnya. Kemudian juga silahkan berikan komentar di dalam kolom komen di YouTube ini, di Facebook, atau dimanapun platform yang ada, supaya kalau Bapak Ibu kita saling mendoakan, doa kita semakin didengar Tuhan, dijawab Tuhan. 2 orang 3 orang sepakat Tuhan dengan Tuhan jawab. Terus juga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan juga silahkan tinggalkan itu dalam semua kolom komentar yang ada ya. Nanti kita akan respon dan kita akan perbaiki kalau itu misalnya berupa kritik membangun di depannya, sehingga program ini semakin jadi berkat buat yang lainnya ya di masa depan. Oke, kita akan akhiri dan kita tutup dulu dengan doa. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini.
Kita sudah memulai program perdana kami Deep Talk with Pasien dalam tadarusan Alkitab Injil Matius pasal pertama, dan biarlah semuanya diberkati lewat program ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus jadi bukan sekedar pendengar tapi juga pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita di malam hari ini. Dan saya berdoa malam hari ini kita semua diberkati, tidur diberkati, esok bangun dengan bugar, dan tanggung jawab apapun yang kita dapatkan di hari esok bisa kita kerjakan dengan maksimal. Masing-masing kita semua menjadi pribadi yang semakin jadi berkat bagi banyak orang, dan di sepanjang sisa hidup kami ini, kita ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat, God bless you all.